Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama kembali dalam mata kuliah Psikologi Dakwah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar tentang mata kuliah Psikologi Dakwah. Silakan teman-teman semuanya memperhatikan dengan seksama. Nanti jika ada pertanyaan silakan disampaikan setelah memahami materi ini selesai. Baik, apa itu psikologi? Kita ketahui satu persatu dulu apa itu psikologi, apa itu dakwah. Secara bahasa Yunani, psyche yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Ilmu baku untuk meneliti psyche, kejiwaan manusia. Jadi, kalau dalam bahasa Yunani itu lebih diartikan ilmu baku untuk meneliti kejiwaan manusia. Bisa juga secara bahasa dipahami memahami jiwa melalui perilaku, karakter, gestur, body language, dan temperamen. Jadi psikologi itu memang ilmu yang digunakan untuk memahami jiwa seorang, perilakunya, karakternya. Karena ini berkaitan nanti dengan dakwah, maka ya berarti memahami jiwa, perilaku mad'u, karakter mad'u, body language, temperamen. Tidak hanya mad'u saja, tetapi dai juga diamati melalui perilakunya, karakternya, gestur, perilakunya, kemudian body language-nya. Yaitu secara bahasa. Untuk secara bahasa dakwah ya. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'wat, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, melayani, mengundang, menuntun, dan menghasut. Jadi yang namanya dakwah itu tidak hanya berada di panggung atau ketika teman-teman khutbah atau mengisi kajian ketika Isra Mi'raj, ketika Maulid Nabi, tetapi ketika teman-teman mengajak, mengundang, menuntun untuk berbuat baik kepada teman-teman Anda, kepada orang-orang sekitar Anda, kepada mad'u. Nah, itu juga termasuk dinamakan dakwah. Begitu. Jadi tidak harus teman-teman itu merasa aku kan nggak pernah ceramah-ceramah, ngisi ceramah di masjid. Itu tidak hanya itu, tidak sesempit itu pengertian dakwah. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, secara terminologi dakwah menurut para tokoh, para ulama, Syekh Ali Mahfud mendefinisikan dakwah adalah mendorong atau memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk dan menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu menurut ulama Syekh Ali Mahfud yang mendefinisikan tentang dakwah. Kemudian, menurut ulama Abdul Munir Mulkan mengemukakan bahwa dakwah adalah mengubah umat dari suatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik
di dalam segala segi kehidupan dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam di dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik bagi kehidupan seorang pribadi, kehidupan keluarga, maupun masyarakat sebagai suatu keseluruhan tata kehidupan bersama. Lanjut, landasan wahyu tentang berdakwah sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, itu landasan berdakwah dalam surat Ali Imran ayat 104. Jadi, memang ketika kita mengajak orang lain, menyeru orang lain kepada kebajikan, kepada kebaikan, itu kan tidak harus ketika berada di panggung ceramah. Ketika kita sedang main, misalkan kalau teman-teman semuanya di kampus, jangan mencontek, misalkan kayak gitu. Jangan begitu bersikap kepada guru, kepada teman, harus yang sopan. Itu juga termasuk dakwah karena mengajak, memberitahu, memotivasi, menstimulus orang-orang di sekitar Anda untuk berbuat baik. Oke, landasan wahyu yang kedua terdapat dalam surat An-Nahl. Tentunya teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi teman-teman semuanya kalau dalam surat An-Nahl ini diminta untuk berdakwah dengan jalan yang bijak, dengan jalan yang baik, dan bantahlah mereka juga dengan cara yang baik. Nah, ini dakwah dengan cara yang baik. Kita masuk ke bentuk dakwah. Jadi dakwah itu sebenarnya tidak sama secara identik, tidak sama persis. Maksudnya begitu dengan tabligh, ceramah dan khutbah. Tetapi mencakup komunikasi dakwah dengan pesan-pesan agama melalui lisan, tulisan, dan keteladanan. Jadi dakwah itu mencakup tiga itu, melalui lisan, tulisan, dan keteladanan sehari-hari. Itu teman-teman tadi misalkan melalui lisan ya, mengajak teman-teman, ayo sholat zuhur, ayo belajar serius, ayo mengerjakan tugasnya Bu Ida, misalkan begitu. Kemudian dengan tulisan apa? Yaitu melakukan apa yang sudah diperintahkan itu tadi. Kemudian dengan keteladanan memberikan contoh, benar-benar melakukan kepada orang-orang sekitar Anda yang diajak, kepada teman-teman Anda. Dan aksi sosial bilhal. Nah, aksi sosial bilhal berarti ya dengan
benar-benar berperan di dalam dunia nyata. Begitu, tidak hanya menyampaikan ceramah, tidak hanya mengajak, tetapi tidak ada keteladanan di situ, tidak ada aksi sosialnya di situ. Nah, itu bentuk dakwah ya, komponen-komponen yang ada dalam dakwah. Baik, kita pelajari unsur dakwah. Sebenarnya adalah suatu sistem. Nah, sistemnya yaitu ada da'i, mad'u, metode, terus pesan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, serta tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk kebahagiaan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Itu unsur dakwah ya, ada da'inya, da'i yang menyampaikan, mad'u yang merespon apa yang disampaikan oleh da'i atau yang mendengarkan. Kemudian metodenya bagaimana dalam menyampaikan dakwahnya, ada pesannya di situ, pesan yang disampaikan. Nah, kan nggak mungkin seorang dai itu mengajak, menyuruh, menyampaikan itu tidak ada pesan yang disampaikan, seperti itu. Semuanya itu harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dan sebagai kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau hidupnya benar, lurus, pasti akan bahagia di dunia dan insya Allah di akhirat juga begitu. Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan psikologi dakwah yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk diarahkan kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah dengan pendekatan penjiwaan. Jadi bisa diambil kesimpulan dakwah dengan pendekatan penjiwaan dan juga memang dakwah yang didekati dengan mempelajari tingkah laku manusia untuk diarahkan kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman tentu memahami kondisi mad'u kan berbeda-beda. Ya, ada yang tingkah lakunya A, tingkah lakunya B. Kemudian bagaimana agar mereka itu bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh dai? Tentunya harus memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang kejiwaan, tentang bagaimana agar tingkah laku si A, mad'u dari si A itu bisa dirubah, bisa berubah sesuai dengan kalau katakanlah yang benar ya di sini ya. Karena misalkan tingkah laku mereka itu melenceng, tidak sesuai dengan agama. Nah, tetapi kita bisa membawa mereka kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, teman-teman misalkan ketemu dengan mad'u yang tipenya adalah keras, kemudian preman. Nah, kan teman-teman harus memiliki ilmu pendekatan tertentu, tidak langsung diceramai kamu nanti masuk neraka karena minum homer misalkan, karena suka malak misalkan kayak gitu. Nah, tidak bisa seperti itu, harus didekati. Misalkan teman-teman ikut berbaur dengan mereka dahulu, kemudian setelah sudah kenal, nah disampaikanlah pesan-pesan Allah di situ, pesan-pesan ayat yang memang melarang untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh mad'u tadi, begitu. Jadi teman-teman nanti di situ diharapkan setelah mengetahui ilmu psikologi dakwah ini, teman-teman lebih banyak berhasil daripada yang belum berhasil. Persentasenya itu lebih banyak. Nah, teman semuanya, kalau misalkan teman-teman semuanya kurang memiliki ilmu itu, nah,
saya yakin nanti malah ditangkapnya oleh mad'u itu salah kaprah. Nah, takutnya kan begitu. Jadi teman-teman semuanya harus berusaha mengetahui keadaan dari mad'u itu sendiri, itu dengan ilmu psikologi. Teman-teman juga bisa baca buku tentang psikologi yang di situ ada mulai dari psikologi perkembangan, masalah-masalah psikologi. Itu juga teman-teman bisa baca lebih dalam sehingga teman-teman semua ketika nanti menyampaikan pesan, mengajak kepada kebaikan, persentase keberhasilannya itu lebih banyak dibandingkan yang belum berhasilnya. Nah, kita bahas tentang objek kajian psikologi dakwah. Objek kajiannya meliputi gejala-gejala psikis manusia yang memiliki potensi besar untuk diarahkan ke dalam kebaikan universal atau dakwah ilal khair. Jadi memang dari mad'u itu sendiri diarahkan untuk menuju kebaikan. Ya memang namanya juga berdakwah, tadi sesuai dengan landasan ayat Al-Quran itu kan selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, seperti itu. Nah, di sini tidak hanya kebaikan di dunia, melainkan juga sampai ke akhirat. Begitu. Lanjut, pusat perhatian psikologi dakwah. Yang pertama, meliputi analisa terhadap seluruh komponen yang terlibat dalam proses dakwah kepada dai. Psikologi dakwah melacak sifat-sifatnya dan mempertanyakan mengapa dai A berhasil mempengaruhi orang-orang yang didakwai, sedang dai B kok tidak atau belum berhasil. Tentang mad'u itu tadi yaitu yang diajak atau yang mendengarkan dai menyampaikan pesan, dan juga dai sebagai manusia, sifat-sifatnya dan faktor-faktor apa saja internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Jadi yang menjadi perhatian psikologi dakwah di sini tidak hanya mad'unya sebenarnya yang diperhatikan mulai dari perilakunya, kemudian sifat-sifatnya, tetapi dai-nya sebagai penyampai pesan itu juga dipelajari sifat-sifatnya, faktor-faktor apa saja. Misalkan kita mengetahui dai ini berhasil nih, nah kita bisa mengamati, oh dai ternyata karena perilakunya begini, makanya keberhasilannya sekian. Kalau kita melihat para penceramah ataupun dai di Indonesia itu sendiri kan beda-beda karakternya, ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang standar, seperti itu. Kemudian bagaimana pesan dakwah menjadi stimulus yang menimbulkan respon mad'u. Nah, ini. Kemudian selanjutnya bagaimana proses penerimaan pesan dakwah oleh mad'u. Faktor-faktor apa personal dan situasional yang mempengaruhinya. Nah, di sini juga harus diamati nih yang menjadi nanti di setiap penjelasan presentasi itu kan ada poin-poin, ada tema-tema tertentu yang memang menjelaskan tentang yang ini 4 poin ini tadi mengenai analisa, kemudian bagaimana pesan dakwah menjadi stimulus yang menimbulkan respon mad'u, bagaimana proses penerimaan pesan dakwah oleh mad'u, kemudian yang terakhir bagaimana dakwah dapat dilakukan secara persuasif, yaitu proses mempengaruhi dan mengendalikan perilaku mad'u dengan pendekatan psikologis atau dengan menggunakan cara berpikir dan cara merasa mad'u. Gitu.
Oke, kita pelajari manfaat psikologi dakwah. Sebagai psikologi terapan, karena ilmu psikologi dakwah ini adalah ilmu bantu bagi kegiatan dakwah. Jadi, psikologi dakwah ini tidak hanya membantu para dai, tetapi membantu juga para mad'u. Tapi memang kalau dilihat presentasinya lebih banyak kepada dai, karena para dai bisa membaca, jadi bisa membaca bagaimana keberhasilan yang disampaikan oleh dai tersebut ketika audiennya seperti A, seperti B, seperti C, karena yaitu dilihat dari tingkah lakunya, perilakunya, kemudian pendidikannya juga dilihat di situ. Nah, teman-teman semuanya bisa melihat itu semuanya agar keberhasilan dalam berdakwah itu lebih banyak. Kemudian boleh jadi pengguna ilmu ini adalah dai dengan profil psikolog yang suka berdakwah. Misalkan ada seorang psikolog yang memang suka berdakwah, itu tentunya lebih memahami situasi dan kondisi mad'unya, sehingga keberhasilannya lebih banyak. Tuh. Masuk ke dalam tujuan psikologi dakwah. Itu yang pertama, penyampaian materi dakwah lebih efektif. Jadi diharapkan ketika mengetahui sudah mempelajari psikologi dakwah, teman-teman semuanya materi dakwah yang disampaikan bisa lebih efektif. Kemudian memberikan pandangan tentang mungkinnya dilakukan perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologis sasaran dakwah sesuai dengan pola kehidupan yang dikehendaki oleh ajaran agama yang didakwahkan oleh dai. Nah, itu beberapa tujuan psikologi dakwah. Kita lanjutkan mengenai tahap tercapainya dakwah. Nah, ada tahap kognitif, afeksi, dan psikomotor. Yang pertama, tahap kognitif, yaitu ketika seorang mad'u mampu menangkap, mengerti, dan memahami apa yang disampaikan oleh seorang dai. Itu tahap kognitifnya. Tahap afeksi adalah ketika seorang mad'u diharapkan mampu merasakan dan merenungkan secara lebih mendalam apa yang telah disampaikan oleh dai, tidak hanya sekedar memikirkan saja. Nah, ini tahap afeksi. Yang terakhir, tahap psikomotor adalah tahap di mana seorang mad'u telah mampu mengaplikasikan atau menjalankan apa yang sebelumnya telah disampaikan oleh seorang dai. Dan setelah mad'u melakukan perenungan secara mendalam, sehingga kesadaran benar-benar muncul dalam diri seorang mad'u tentang apa sesungguhnya kewajibannya terhadap Tuhannya. Apa sesungguhnya tugas dan kewajibannya di dunia ini agar pada saat menjalankan tugas dan amanahnya seorang mad'u benar-benar melakukan dengan berdasarkan kesadarannya sendiri. Jadi 3 tahap tercapainya dakwah mulai dari kognitif, afeksi, psikomotor itu ketiganya sama-sama sangat penting, sangat urgent. Nah, jadi ketiganya ini adalah kesinambungan, saling berkaitan, mulai dari mengetahui yang disampaikan, kemudian merenungkan, sehingga yang paling terakhir itu mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh dai itu sendiri. Ketika mendengarkan ceramah misalkan, tentunya kan mereka mengetahui ilmu yang disampaikan oleh dai, kemudian pada saat itu juga direnungkan, atau ketika sudah pulang dari tempat tadi ceramah juga direnungkan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak terpaksa. Itu tahap tercapainya dakwah.
Dakwah psikologis. Dakwah psikologis atau dakwah yang dilakukan dengan pendekatan jiwa memang sangat penting. Turunnya ayat Al-Quran secara bertahap merupakan suatu bukti bahwa pendekatan kejiwaan merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Begitu juga dengan berbagai peristiwa dakwah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Misalnya dalam turunnya ayat dilarangnya minum khamr. Allah membuat 3 tahapan. Yang pertama, peringatan tentang mudorotnya, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua, pelarangan sholat dalam keadaan mabuk, terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 43. Kemudian perintah menjauhi khamr, terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 90. Jadi itu tahapan-tahapan dakwah sesuai dengan keadaan psikologis pada waktu itu, begitu. Al-Quran sudah menjelaskannya seperti itu, sedetail mungkin. Nah, ini mentalitas da'i. Ini yang harus dipenuhi, minimal yang harus dipenuhi oleh da'i ya. Yang pertama, memiliki kecintaan kepada ajaran Islam tentunya harus. Kemudian wibawa dan sama antara perkataan dengan perbuatan. Jadi tidak hanya menyampaikan tetapi perbuatannya nol. Harus sama antara perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, lemah lembut dalam berkomunikasi, bersikap sabar dan optimisme. Harus sabar ya, karena keadaan mad'u kan berbeda-beda. Jeli dan mampu memilih metode dakwah yang efektif. Nah, nanti teman-teman juga mempelajari ilmu dakwah kan? Nah, itu di ilmu dakwah nanti ada metode dakwah yang efektif bagaimana, nah itu bisa digunakan. Jadi ada psikologi dakwah, ada ilmu dakwah, nanti teman-teman semuanya bisa mempelajari itu semua demi keberhasilan apa yang teman-teman sampaikan. Ketekunan untuk membina. Jadi karena tadi harus sabar, memang harus tekun juga, tidak hanya sekali 2 kali, pasti bisa lebih dari itu. Tergantung kondisi dari mad'u. Dan mad'u kan berbeda-beda. Oke, itu dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.